Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas tentang robots.txt lebih mendalam ya gitu. Jadi kelas teknik kali ini kita akan membahas robots.txt lebih mendalam gitu. Nah sebenarnya robots.txt itu apa sih? Itu salah lagi. Jadi gini teman-teman, bayangkan kembali lagi ya, kita menggunakan analogi rumah gitu. Nah yang namanya rumah, misal nih, kan kalau misalnya rumah ini sama seperti website kita ya. Nah di dalam website itu pasti ada yang dalam rumah kita itu kan sebenarnya ada kayak ruang tamu, terus kamar owner, kamar anak owner gitu, terus ada dapur, ada kamar mandi. Nah intinya kayak gitulah. Nah pada saat kita mendatangi sebuah rumah, kan pasti kita tuh sangat diperbolehkan untuk masuk ke sini kan. Kalau ruang tamu pasti boleh banget, ini boleh banget kita masuk. Tapi kalau kamar owner, apalagi kamar pribadi ya, ini kan nggak boleh kan. Ini pasti nggak boleh masuk kita. Yang mana sebenarnya itu aturan tidak tertulis ya, namanya etika aturan tidak tertulis, yang mana sebenarnya ya norma aja gitu kan. Ada norma yang tertulis, ada norma yang tidak tertulis kan. Terus kalau kamar anak muda sebenarnya ini juga tidak boleh gitu, sama juga etika, jadi itu aturan tidak tertulis. Kalau dapur ya boleh lah, tapi nggak boleh ngapa-ngapain, cuman mungkin lihat-lihat doang gitu, jadi kurang lebih boleh. Dan kamar mandi ini pasti boleh gitu, karena kalau misalnya butuh buang air dan segala macam kan pasti boleh. Nah robots.txt itu adalah aturan yang dibuat oleh pemilik rumah untuk membolehkan pendatang, khususnya si robot Google, dia boleh masuk ke halaman mana, dia boleh masuk ke ruangan mana gitu. Nah jadi si robot.txt ini adalah mengatur pemilik rumah memberikan informasi mana halaman yang boleh didatangi, mana halaman yang tidak boleh didatangi oleh robot Google gitu. Nah alasannya kenapa kok si owner itu ini alasannya, alasan owner tidak membolehkan robot Google karena memang alasan yang pasti internal ya gitu kan. Misalnya kita ada di sebuah rumah, kalau ruang kamar owner itu kan pasti juga untuk kepentingan privasi dari owner rumah itu sendiri gitu. Salah satu contohnya semisal menyimpan data rahasia gitu. Nah ini kan semisal dari pihak ownernya itu ada beberapa data rahasia yang memang Google nggak butuh tahu atau nggak boleh tahu ya, dia tulis saja gitu, halaman ini nggak perlu didatengin gitu. Terus selain itu ada juga yang memang menghemat gitu, menghemat scroll budget gitu. Semisal Tokopedia atau marketplace gitu kan ya, marketplace gitu. Nah dia kan halamannya mungkin sampai jutaan bahkan miliaran kan. Pada saat halamannya miliaran, ya pasti kita ingin memprioritaskan halaman mana yang butuh di crawl gitu. Nah semisal halaman my account gitu atau halaman login, ini kan sebenarnya nggak butuh untuk di crawl kan, atau halaman back end seller, ini kan sebenarnya nggak butuh di crawl juga kan. Kalau misalnya front endnya seller mungkin oke lah, tapi kalau sampai back endnya seller di crawl juga kan ya ngapain gitu loh. Jadi untuk menghemat scroll budget juga gitu. Nah kita akan langsung hands on, atau aku akan ngasih tahu beberapa contoh. Jadi di sini ini ada beberapa website yang aku mau ngasih tahu. Yang di iOS Sehat ini, yang di disallow itu adalah yang nggak boleh atau nggak perlu Google itu untuk masuk ke halaman ini gitu. Jadi isolate.camcast.id/old web itu berarti dia nggak perlu gitu. Nah ini misalnya kita copy aja ya, kita copy terus kita paste di sini. Nah old web ini berarti nggak perlu di crawl gitu, sama si diet sehat template
Ini juga nggak perlu di crawl juga, salah itu. Nah kan nggak perlu di crawl gitu, jadi seperti itu. Nah terus juga biasanya si robots.txt juga mencantumkan sitemap gitu. Nah nanti sitemap ini akan kita pelajari di video selanjutnya. Ini salah satu yang saya ya. Kalau yang marketplace seperti ini, nah ini karena kalau aku sendiri yakin ya halamannya sampai miliaran pasti, jadi akan pasti banyak banget pertimbangannya di slow. Nah ini teman-teman bisa lihat, ini banyak banget yang di slow di sini. Yang mana di slow ini berarti kan owner dari website ini nggak memerlukan Google untuk ya mengcrawl halaman-halaman ini gitu. Salah satu contohnya kayak semisal si ini ya, slash backend slash member dalam tanda slash bintang. Nah artinya bintang ini adalah apapun yang ada di belakang slash member ini nanti dia akan di slow gitu. Jadi entah itu berapapun ID-nya, kan misalnya pakai ID ya, misalnya backend member slash ID. Nah berapapun ID-nya nanti dia akan di slow gitu. Jadi intinya bintang ini semuanya, artinya semua apapun gitu. Jadi semua apapun yang di belakang slash member ini itu akan di slow gitu. Sama seperti ini, jadi kan dia ada di allow juga. Nah dia mengallow wp content slash upload, seperti dia membolehkan untuk mengcrawl si apapun yang ada di slash wp content slash upload slash belakangnya boleh di crawl gitu. Nah ini segmen juga cukup banyak, jadi karena memang aku yakin sih websitenya cukup besar, jadi ya pasti besar, berarti banyak lah sitemapnya gitu. Nah ini juga ada salah satunya contoh dari buildwithangga.com, dia robots.txt nya masih belum ada gitu. Nah ini bisa banget kalau mau ditambahkan halaman-halaman yang memang nggak perlu di crawl, sama juga halaman sitemapnya bisa ditambahkan di sini seperti itu teman-teman. Jadi nah kalau ini kan kalau misalnya teman-teman pakai WordPress itu sebenarnya teman-teman bisa banget untuk menulis ini sendiri gitu. Sedangkan kalau kayak gini website-website yang memang native ya, mereka dibuat oleh kode, ya kita harus minta tolong ke tim devnya seperti itu. Nah ini mungkin aku akan coba ini ya, contohkan salah satu. Atau oke, udah masuk. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa masuk ke ini si pengaturan, bentar, pakai ini aja deh. Nah ini sebenarnya salah satu contoh aja, jadi teman-teman bisa masuk ke use, setelah itu masuk ke tools. Nah di sini tuh teman-teman bisa sebenarnya membuat si file editor ini gitu. Nah file editor ini nanti dia yang kita akan membantu. Nah kayak gini, jadi apapun yang ada di wp strip admin slash ke belakang itu akan di slow karena memang itu kebutuhan internal gitu. Nah ini kita bisa masukkan juga halaman yang lain yang memang kita nggak butuh, misal author gitu ya, itu boleh banget gitu. Nah ini cuman aku nggak akan aku save karena memang ya ini buat contoh aja gitu. Misal teman-teman mau ini, karena ini kan pakai WordPress ya, jadi bisa terbantu banget kalau pakai Yoast gitu, Yoast SEO, plugin Yoast SEO gitu. Kalau misalnya nggak bisa pakai ini ya susah gitu. Kalau misalnya nggak bisa pakai WordPress, yang kita nggak pakai WordPress gitu ya harus minta bantuan ke tim dev seperti itu teman-teman.